Tarik nafas, Rin. Rin, tenang. Ya. Tarik nafas. Rin, minum ya. Rin, kamu itu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kamu harus ambil treatment. Sulit, Wi. Aku juga udah dari kecil kayak gini. Sulit juga buat lepas. Tiap kali kamu mimpi buruk, kamu itu diem aja. Kamu nggak mau cerita sama aku. Supaya kamu itu nggak begini terus, Rin. Aku nggak mungkin cerita ke Tiwi kalau aku selalu mimpi pembunuh ibu aku. Reno nggak ngucapin juga. Apa jangan-jangan dia lupa ya? Arina, yuk ikut aku yuk. Ada hal penting, ini gawat. Iya, bentar. Apa sih, Wi? Ini kita mau ngapain di sini? Kamu tunggu di sini ya. Wi. Ih, kok malah pergi sih? Arina, coba kamu lihat ke bawah. Selamat ulang tahun cintaku. Kamu tuh ya. Ya ampun, sampai segininya segala. Tapi kamu suka kan? Iya, tapi ngapain sampai kayak gini? Rin. Rin, coba kamu lihat sana. Rin, aku mau kamu menjadi bagian hidupku. Kamu mau nggak menikah dengan aku? Ya, aku mau. Bentar, aku akan ngeras suara helikopter gede banget. Kamu mau nggak menikah sama aku? Iya, Rano. Aku mau nikah sama kamu. Pas. Arina, kok kamu nangis? Baru kali ini aku bahagia di hari ulang tahun aku. Yang sebelumnya selalu kelam. Aku bahkan gak mau ketemu sama hari ulang tahun aku. Rin, aku nggak akan biarin air mata kesedihan menjatuhi diri kamu. Sedih kamu tuh luka aku. Dan bahagia kamu, itu bahagianya aku. Arina, selamat ya buat kalian berdua. Aku mau kasih tahu semua orang tentang kabar bahagia ini. Foto dulu ya. Ya. Astaga. Oh ya, Rin.
Setelah ini, aku harus ketemu sama tante kamu. Aku mau minta restu untuk menikahi kamu. Iya. Tapi Kenapa? aku harus benar-benar mempersiapkan kamu untuk ketemu sama ayah tiri aku dan saudara tiri aku. Kenapa aku sampai harus mempersiapkan diri segala? Nanti kamu akan paham, Ren. Setelah kamu ketemu sama mereka. Pokoknya gini, Ren. Setelah kita menikah, aku akan bawa kamu, Mama, dan juga adik aku untuk pergi sejauh-jauhnya dari mereka. Emang seburuk apa mereka sampai kamu pengen pergi jauh? Kamu gak akan bisa bayangin, Ren. Curang lu! Viko, ayo bangkit nak. Dengarkan papa. Viko, kamu lihat ini. Balaskan dendam ibumu pada orang yang sangat merendahkan kamu. Ingat wajah ini. Ayo. Bagus nak. Bangkit. Ya. Ramzi, kita harus kasih pelajaran ke dia. Ram, aman, Fik. Japsa, papa bangga sama kamu. Ini baru anak papa. Kalau aja aku ngelakuin ini semua ke perempuan sudah bunuh mamaku, Pak. Tapi sayangnya dia udah mati. Pasti dia mati di tangan aku, Pak. Kamu begitu lemah setelah mama kamu meninggal, Viko. Hei, Viko! Jangan nangis! Lihat wajah perempuan yang ada di dalam foto ini. Ini adalah wajah perempuan yang telah membunuh ibu kamu. Sekarang kamu bayangkan, wajah lawan kamu ini adalah perempuan yang ada di dalam foto ini. Masukkan ke dalam hati kamu. Balaskan dendam ibu kamu. Balaskan penderitaan ibu kamu. Foto ini yang menjadikan kamu kembali menjadi laki-laki sejati. Foto dari pembunuh mama kamu. Assalamualaikum, Bu. Arina datang lagi. Tapi kali ini Arina nggak datang sendiri. Arina datang bersama laki-laki yang Arina cintai, Bu. Dia juga udah bikin Arina bahagia banget. Tante, saya Reno. Saya datang ke sini mau minta izin sama Tante untuk menikahi Ariana. Ren, aku yakin ibu kamu itu pasti nggak pengen melihat putri cantiknya menangis. Ibu, seandainya aja Ibu masih ada di sini, Arina yakin banget pasti Ibu juga sayang sama Reno. Kayak Arina sayang sama Reno. Oh iya, Ren.
apa yang terjadi sama ibu kamu. Selamat ulang tahun anak ibu yang paling cantik. Nanti kalau ibu udah selesai kerja, siapa yang mau ibu beliin es krim sama kue? Siapa? Aku. Ya udah, itu sekarang ibu mau lanjut beres dulu. Kamu tunggu di sini, jadi anak baik. Diam aja di sini, jangan kemana-mana ya. Oke. Sekarang kamu bisa hidup mewah seperti ini. Semua itu karena uang papaku. Ibu juga nggak tahu. Biar ibu lihat dulu. Kamu di sini jangan kemana-mana. Gimana caranya aku kasih tahu Reno kalau saat itu aku melihat ibu mati dibunuh? Ibu, bangun, Bu. Ibu. Aku gak mau, aku mau sama ibu. Biarin aku pergi. Karina, udah. Udah ya, udah. Sekarang kamu udah punya aku. Kita jalani sama-sama berdua ya. Rin, kalau kamu nggak keberatan, kamu bisa cerita apapun ke aku tentang ibu kamu. Maafin aku. Aku belum siap cerita kalau ibu meninggal karena dibunuh. Aku janji, aku bakalan terus cari tahu siapa orang yang jahat udah tega ngabisin nyawa ibu. Gelang kuda itu adalah satu-satunya petunjuk dan selalu menjadi mimpi buruk aku. Ren, kamu bisa anterin aku nggak? Kemana? Nanti aku kasih tahu ya. Bu, Harina pamit pulang dulu ya. Aku mau melanjutkan pencarian aku, Bu. Mungkin ini salah satu cara mendapatkan keadilan untuk ibu. Ayo.
kenapa, Pak? Nggak ada apa-apa. Ya sudah, ayo. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah. Lapangkanlah kuburannya ya Allah. Berikan tempat terbaik di sisimu ya Allah. Amin, 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 amin. Ma, aku sekarang sama Papa ada di sini. Jenguk Mama. Kenapa kamu tega nyakitin aku? Aku udah angkat derajat kamu. Sekarang kamu bisa hidup mewah seperti ini. Semua itu karena uang papa aku. Sekali ya kamu bicara seperti itu. Sayangnya, papa kamu itu sudah lenyap. Seluruh kekayaannya sudah diberikan pada saya. Baskara. Kamu gak akan bisa ngelakuin itu sebelum aku mati. Kamu nggak boleh pergi setelah kamu melihat semuanya. Sabar, Pak. Papa nggak apa-apa. Viko, kamu tahu hari ini hari Jumat? Hari ini hari yang sama, tanggal yang sama pula pada saat mama kamu itu meninggal. Aku benci tanggal itu, Pak. Hari di mana kejadian itu menimpa sama Mama. Aku benci banget, Pak. Wajah itu tetap ada di ingatanku, Pak. Gak akan pernah bisa aku lupain. Viko, ini adalah perempuan yang telah membuat mama kamu mati. Ini dia orangnya. Kamu mungkin sudah mati, tapi dendamku tidak akan hilang. Dasar perempuan jahat! Kamu membunuh ibuku! Bunuh ibuku! Viko, cukup! Cukup, nak, cukup. Ya, tahan diri kamu sekarang. Yang penting, kamu sudah lampiaskan emosi kamu sama perempuan jahat itu. Sekarang kita pulang. Ya. Ren, kamu ngapain sih? Jadi temanku tuh bikin podcast, sayang. Terus salah satu temanya itu tentang kesehatan. Jadi dia ngundang aku sebagai narasumber karena kan aku suster. Ren, kamu serius? Ya udah biar aku temenin sampai selesai ya. Gak usah. Nggak, maksudnya bukan aku kalau ditemenin sama kamu nanti aku jadi nervous. Aku pasti gugup banget, sayang. Aku malu. Gak usah ya. Lagian kamu juga kan harus cepetan balik. Sama kamu kan suruh kamu cepet balik. Ya udah. Tapi nanti kamu kasih tahu sama aku ya kapan tayangnya.
Soalnya aku pengen lihat calon istri aku. Ya udah sayang. Aku jalan ya. Hati-hati ya. Maaf ya Ren, aku belum bisa jujur ke kamu. Hai, kakak Karina. Iya, Mbak. Hotel sudah nunggu di dalam, Kak. Mari. Hei, anak pembunuh! Ngapain ada di sini? Pergi sana! Ibu, aku bukan pembunuh. Udah jelas-jelas ibu kamu itu mati karena ketahuan mau ngerampok. Ibu, aku masih dibunuh. Pergi, dasar anak pembunuh. Ibu, aku bukan orang jahat. Selama 22 tahun ini, aku nggak tahu harus kemana mencari pembunuh ibu. Semoga dengan cara ini, pembunuh itu sebenarnya akan tertangkap dan masyarakat nggak akan lagi fitnah ibu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Waktu duha ini milikmu ya Allah. Keindahan ini keindahanmu. Kekuatan ini kekuatanmu ya Allah. Dan penjagaan ini penjagaanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi, sotonya udah matang ya, Bi? Udah, Bu. Bu, bumbunya udah cukup belum segitu? Itu sisanya masukin aja semuanya. Sayang, mau masak apa sih? Wangi banget loh. Iya, kamu kok tumben jam segini udah pulang? Ini kan kayaknya baru jam 10 deh kayaknya. Hari ini tuh hari terakhir sekolah, libur semester mah. Jadi daripada aku keluyuran main sama teman-teman, mending aku pulang ke rumah. Dan ternyata keputusan aku benar banget, karena aku disambut sama wangi masakan yang enak. Buatan mama aku tersayang. Kamu ini mah paling bisa deh. Tapi kok mama masaknya banyak banget? Emang ada apa? Mama ada acara? Hari ini hari Jumat. Ibu mau bagiin soto buat orang-orang di masjid. Hari untuk memperingati meninggalnya Ibu Farida. Ada apa ini? Maaf Mas, aku pikir... Kamu pikir saya tidak pulang? Begitu? Ya. Bukan begitu. Lalu buat apa kamu masak sebanyak ini? Untuk apa? Aku mau Jumat berkah bagi-bagi untuk orang yang membutuhkan, Mas. Dan kebetulan bertepatan sama kematian almarhum Mbak Faridah. Memang selama ini, saya pernah minta kamu untuk berpikir? Memang selama ini, saya minta kamu melakukan sesuatu pada hari peringatan kematian Farida? Aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf. Yang pernah saya bilang sama kamu, jangan pernah ikut campur soal apapun tentang Farida. Tetapi kamu yang apa?
Sini, Ma. Biar aku bantuin. Pelan-pelan, Ma. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Mika! Bina! Ayo, Ma. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja. Aduh. Kurang ajar kamu! Papa kenapa sih, Pak? Selalu kasar sama Mama. Papa harus ingat, Pak. Mama itu istri Papa. Dan saya yakin, Pak. Kaki Mama terluka itu karena... Karena dia salah sendiri. Gak percaya sama saya? Ada orangnya di situ. Silakan kamu tanya langsung sama dia. Pak, kalau Papa udah gak cinta sama Mama, udah gak peduli sama Mama, Papa bisa ceraikan Mama. Saya bisa jaga Mama kok, Pak. Oh, jadi selama ini kamu pikir saya tidak mampu untuk menjaga mama kamu? Iya. Oh, sebagai seorang pemimpin, Papa nggak becus jaga istri. ngajar! Gak ibu, gak anaknya sama aja nggak tahu diri. Kamu urus mama kamu. Kamu tahu kan, surga seorang anak itu ada di telapak kaki ibunya. Tapi jangan lupa, surga seorang istri itu ada pada suaminya. Ma, kita ke rumah sakit sekarang ya. Ini nggak bisa cuma dikompres doang, Ma. Mama nggak apa-apa, Reno. Sudah, nggak usah. Ma. Kalau enggak, kamu telepon Dokter Ridwan aja. Ya udah, Mika, kamu hubungi Dokter Ridwan sekarang. Halo! Minggirin mobil lo! Anjir tuh orang ya. Masih cari masalah. Ren, udah sabar. Gimana pun juga, Viko itu anak dari ayah tiri kamu. Kamu hargain itu. Ma, Mama jangan pernah merasa berhutang apapun sama laki-laki itu ya. Mama nggak bisa melakukan itu, Ren. Kamu kan tahu sendiri apa yang bisa papa tiri kamu lakukan kalau Mama melakukan itu. Papa tiri kamu bisa melakukan dengan segala hal untuk mengambil hak asuhnya Mika. Mika ini kan masih 16 tahun, Ren. Jadi maksudnya aku harus nunggu Mika sampai 17 tahun gitu, Ma? Setahun kan nggak lama, Ren. Halo! Minggirin mobil lo! Wajar orangnya, Ma. Reno, Mama, udah biarin aja, Ma. Udah. Bener ya? Lo tinggal di rumah ini tuh ada aturan ini apa? Hah? Apaan ini? Lo pikir lo siapa? Kalau misalkan nyokap lo nggak nikah sama bokap gue, lo tinggal di jalanan, lo jadi gembel. Lo jaga omongan lo ya. Nyokap gue itu nyokap lo juga. Tapi nyokap lo menikah di saat gue terpuruk. Di saat gue gak bahagia karena gue ditinggalin sama nyokap gue. Lo tau kenapa artinya? Nyokap lo adalah perempuan yang gak tahu diri, paham lo? Papa ini berhenti ya? Papa bilang berhenti, hentikan semua. Berhenti! Reno, pindahkan mobil kamu sekarang. Sekarang! Kamu nih yang mau. Papa akan panggil mobil derek dan membuang mobil kamu. Tunggu apa lagi kamu? Sekarang. Sekarang Papa bilang!
Sabar. Ya. Gue harus bisa bujuk mama pergi dari sini bersama Mika setelah gue nikah sama Arina. Dokter Ridwan? Reno. Syukur udah sampai, dok. Itu mama saya udah nungguin. Baik. Mari. Ya. Lama banget sih sholatnya. Heran, ngapain juga kamu sholat lama-lama berdoa? Nggak akan ngerubah nasib kamu. Nih, tanda tangan. Ini tanda tangan apa, Tante? Gak usah banyak tanya. Udah langsung tanda tangan aja. Ini yang akan ngerubah nasib kamu dan juga Tante. Maksudnya, Tante? Kamu pikir dengan gaji kamu sekarang, semuanya cukup? Buat cicilan rumah ini aja masih kurang. Belum kebutuhan Tante sama Indra. Jadi mulai saat ini, kamu keluar dari kerjaan kamu. Dan tanda tanganin ini. Karena Tante udah daftarin kamu ke agensi perawat untuk orang-orang kaya. Dan kamu akan mendapatkan gaji 10 kali lipat dari gaji kamu yang sekarang. Tante, tapi Arina udah nyaman sama kerjaan Arina sekarang. Atau kalau memang kurang nanti Arina bakal ambil kerjaan lembur ya, Tante. Hah, Arina? Kamu mau kerja 24 jam sampai mata kamu melek sekalipun. Gaji kamu itu nggak cukup. Kamu ingat ya, Arina? Kalau bukan karena Tante, hidup kamu akan luntang-lantung di jalanan. Kamu pikir orang panti mau nerima kamu? Hah? Kamu lupa kalau kamu adalah anak seorang pembunuh. Jadi gak ada yang bisa ngerawat, apalagi mau ngurusin kamu. Mulai sekarang, kamu tinggal sama Tante ya. Ikut Tante pulang. Mereka di sini gak ada yang suka sama kamu. Karena kamu adalah seorang anak pembunuh. Mulai sekarang kamu harus kerja lebih giat. Di dunia ini gak ada yang gratis. Iya, Tante. Ya udah kerja sana. Kerja yang benar. Biar dapat uang lebih banyak. Syuh. Dari awal aku emang sengaja memanfaatin anak ini sampai dia besar. Aku akan peres dia sampai jadi mesin uang aku. Kamu gak lupa kan? Di sini gak ada yang gratis. Gak usah banyak bantah deh apa kata Tante. Larin, lu tuh ya ribet banget, tinggal tanda tangan doang, apa susahnya sih? Mama tuh udah capek tahu nyari kerjaan yang bagus dan gaji yang gede buat lo. Dengar tuh apa kata Indra. Udah bagus dikasih kerjaan yang enak. Maunya tanda tangan. Lama banget lagi, nggak usah pakai mikir segala. Nah, udah itu aja repot. Ya kan? Dan Tante yakin kamu pasti akan diterima. Karena kamu hebat. Good luck.
Sayang. Gue juga yakin kok, lo orang yang baik. Jadi nanti dari gaji pertama lo beliin gue handphone baru. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Oh iya, Ma. Soal perawat itu, boleh kan kalau dia kerja di rumah ini? Reno, daripada kamu bawa perawat ke sini untuk jagain Mama, lebih baik kamu bawa istri, menantu buat Mama. Siapapun dia, Mama pasti akan menerimanya. Dan dia pasti bisa jagain Mama. Kalau soal itu Mama tenang aja. Aku akan sesegera mungkin mempertemukan dia dengan Mama. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi perawat itu boleh kan kerja di rumah ini, Ma? Tapi papa kamu nanti gimana? Udah, untuk urusan itu Mama gak usah pikirin. Aku pastiin dia gak akan berani macam-macam. Dengan adanya perawat di rumah ini, Papa Baskara akan berpikir 2 kali kalau mau berbuat sesuatu ke Mama. Sadaqallahul azim. Sayang, anak solehnya Mama, bangun yuk, sholat subuh. Masih ngantuk, Mah. Tapi kan anak Mama udah janji, katanya mau jadi imam sholat Mama. Iya, Viko nggak lupa kok, Mah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Mama doa apa sih? Khusyuk banget. Rahasia dong, Ma. Kok rahasia? Iya, rahasia antara aku sama Allah. Iya, Mama gak akan tanya rahasia kamu sama Allah. Tapi anak Mama tahu nggak doa Mama apa? Mama berdoa sama Allah, semoga Allah selalu menjaga anak laki-laki Mama satu-satunya. Menjaga supaya hatinya selalu lembut, bertingkah laku yang baik. Kalau besar nanti nggak gampang emosi, taat dalam beribadah sampai dewasa. Dan yang paling penting, anak Mama selalu jadi anak yang soleh. Amin. Ma, aku berikan doa ini untuk Mama di atas sana. Tapi maafkan aku, Ma. Aku masih belum bisa untuk menghilangkan amarah aku pada perempuan itu. Perempuan yang sudah membunuh Mama. Maafkan aku masih belum bisa menjadi anak yang Mama harapkan. Masih belum bisa.
Aku masih belum bisa mengontrol emosi aku, Ma. Maafin aku. Apa harapan kamu sampai kamu ingin menaikkan lagi kasus selama kematian ini? Selama ini orang-orang menganggap wanita itu pembunuh, perampok, orang jahat. Tapi semua itu nggak benar. Saya saksi matanya. Malam itu dia dibunuh. Orang-orang dan polisi menganggap wanita ini mati karena ingin merampok wanita dari pemilik rumah itu. Bagaimana awalnya wanita itu bisa ada di sana? Wanita itu bekerja di rumah itu. Pada malam itu, tiba-tiba terdengar teriakan. Wanita itu datang ke atas, ingin menolong. Namun tiba-tiba selanjutnya, wanita itu malah terjatuh dari tangga. Dan orang itu mencekik wanita itu sampai mati dengan tangannya sendiri yang memiliki gelang hitam berbandul kuda. Jangan bergerak! Ada apa ini? Tangan belakang! Tangan di belakang! Bapak terbukti bersalah atas kematian Saudari Farida dan Saudari Reni. Bawa dia. Gak bisa kalian melakukan ini pada saya! Siapa nama wanita itu? Wanita itu bernama Reni. Reni? Berarti pada malam itu ada orang yang menyaksikan kejadian semua itu. Siapa dia? Harus bisa menemukan orangnya. Kenapa perawatnya belum datang ya? Sebentar lagi juga datang, Ren. Soalnya aku ada kerjaan, Ma. Kak, kalau kakak ada kerjaan, kakak berangkat aja. Biar aku yang nungguin perawatnya. Tapi kakak harus bicara sama perawatnya. Karena dia harus, jangan lupa pokoknya ngasih mama obat. Harus jagain mama dari papa, sama harus catat perkembangan kesehatan mama. Kamu tuh udah ngomong kayak begitu beberapa kali dalam 30 menit ini. Ya pasti aja Mika inget. Soalnya gini, Ma. Aku agak sedikit khawatir karena Mama dirawat sama orang yang gak dikenal. Ya kakak nggak usah khawatir. Nanti pokoknya aku liatin perawat itu. Terus nanti aku kasih laporan ke kakak. Benar kamu bisa? Iya dong. Ya udah, kalau gitu aku jalan aja, Ma. Hati-hati ya. Ya, Mika, ke jalan ya. Dan kamu harus ingat, jagain Mama baik-baik. Siap, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Permisi, Pak. Mau ketemu siapa? Saya mau ketemu sama Bu Intan. Saya Arina, perawatnya Bu Intan. Bisa perlihatkan dulu kartu identitasnya? Oh ya, boleh. Silakan, Bu Intan sudah menunggu Mbak. Terima kasih. Mbak, perawatnya Bu Intan. Iya, Bi. Mari ikut saya. Ibu sudah menunggu di kamar. Ya. Selamat siang. Perkenalkan, saya Arina. Saya akan menjadi perawat Ibu. Selamat datang Suster Arina. Saya Mika, anak Bu Intan yang paling bungsu. Sebelum Suster Arina bekerja di sini, ada beberapa aturan yang harus Suster lakukan. Sebenarnya ini pesan dari kakak saya sih. Saya akan bekerja sesuai dengan aturan yang diberikan. Pokoknya perawat yang kerja di sini nggak boleh sampai lupa ngasih mama obat. Terus harus bisa jaga mama dari papa saya. Dan mama harus selalu mencatat perkembangan kesehatan mama saya. Baik. Mika, kamu kerjain PR di kamar kamu aja ya. Ini kan perawatnya udah datang. Jadi kamu gak usah khawatir lagi. Baik, Mah. Maaf ya, dia sepertinya lagi jailin kamu. Nggak apa-apa, Bu. Ya udah kalau gitu saya boleh periksa kaki Ibu dulu. Ya, silakan. Nah, permisi ya. Ya. Perbannya rapi sekali dipasangnya, Bu. Ini yang memasangkan Dokter Ridwan. Dan beliau juga yang merekomendasikan kamu untuk merawat saya. Pantas rapi sekali. Iya, jadi sebelum kesini Dokter Ridwan sudah memberitahukan kepada saya soal kondisi Ibu. Jadi saya ditugaskan untuk merawat dan menjaga perkembangan kesehatan Ibu. Saya juga akan membantu fisioterapi Ibu sampai Ibu bisa berjalan kembali dengan normal. Alhamdulillah. Makasih ya. Iya, Ibu. Itu obat-obatannya ya, Bu? Iya. Boleh saya cek dulu ya? Ya, silakan. Sebentar. Perempuan ini sangat baik, lembut, dan sangat sopan. Aku harap aku bisa menemukan seseorang seperti dia untuk Reno. Arina kayaknya cocok sama Reno. Semoga aja dia masih single. Jadi aku bisa ngenalin dia ke Reno. Halo Mika, gimana? Perawat foto punggungnya doang. Mika, lain kali kalau ngirim foto itu wajahnya, bukan punggungnya ya.
Iya. Arina, kamu udah menikah belum sih? Belum, Bu. Bagus kalau kamu belum. Alhamdulillah. Saya siapin obatnya dulu ya. Kamu nggak boleh pergi setelah kamu melihat semuanya. Aku harus membuat seolah-olah ini adalah sebuah peristiwa perampokan. Aku akan bilang sama polisi bahwa Reni itu berusaha untuk merampok Farida. Dan Farida melawan. Dan karena itu, akhirnya mereka berdua berkelahi dan mengakibatkan dua-duanya. Apa dia yang bicara di podcast itu? Wajahnya itu. Wajahnya sangat mirip dengan Reni. Apa mungkin dia anaknya Reni? Tapi selama ini Farida tidak pernah cerita kalau pembantu baru itu punya seorang anak. Saya harus pastikan dan harus hati-hati soal ini. Apa memang benar perempuan ini memang ada hubungannya dengan Reni dan podcast itu? Hei! Siapa yang izinkan kamu masuk ke rumah ini? Dengarkan aku dulu, Mas. Mas ingat kan apa yang disampaikan oleh Dokter Ridwan tentang perawat yang akan merawat aku? Siapa kamu? Saya tidak bicara sama kamu. Tapi Mas harus mendengarkan saya, Mas. Diam, diam. Teriak sama siapa sih papa itu? Bu, Bu Intan. Ya, sini saya bantu ya, Bu. Tanpa. Maaf ya, Pak. Saya nggak tahu siapa Bapak, tapi apa yang Bapak lakuin sama Bu Intan udah keterlaluan. Saya ini perawat yang bertanggung jawab atas Bu Intan. Jadi kalau Bapak sekali lagi melakukan hal itu, saya nggak akan segan-segan laporin Bapak ke polisi. Berani kamu sama saya? Foto itu adalah foto perempuan yang telah membunuh mama kamu. Pakai emosi kamu. Ingat wajah itu adalah perempuan jahat. Apaan sih kamu? Mas, sebetulnya kenapa sih kamu sebegitu marahnya melihat Arina? Ini kan betul-betul perawat yang direkomendasikan oleh Dokter Ridwan, Mas. Siapa yang mengizinkan kamu untuk mempekerjakan orang di rumah saya? Dokter Ridwan. Dia yang udah ngirim saya untuk ngerawat Bu Intan. Bu Intan bukan cuma butuh perawatan, tapi juga penjagaan ya. Sepertinya Bu Intan udah diperlakukan semena-mena di sini. Hati-hati kamu bicara sama papa saya, atau saya akan bikin kamu menyesal. Terus kamu mau ngapain saya? Mau pukul saya? Saya ini ketemu setiap hari sama pimpinan saya. Dan dia pasti bakalan lihat kalau ada yang memar di muka saya atau tangan saya. Dan saya yakin dia nggak akan tinggal diam. Dia bakal laporin kamu ke polisi atas tuduhan penganiayaan. Dia kayak Karyana versi perempuan. Dia sama sekali nggak takut sama papa, sama Kak Viko. Ini nggak boleh sih. Arina! Kamu nggak boleh ada di sini tanpa izin saya dan papa saya. Saya nggak akan pergi dari sini, walaupun kamu ngusir saya. Pergi dari sini. Pergi! Apaan sih? Kita nggak butuh kamu di sini. Pergi! Kamu sebenarnya ada masalah apa sih? Kenapa saya nggak boleh ngerawat Bu Intan? Lihat wajah perempuan yang ada di dalam foto ini. Ini adalah wajah perempuan yang telah membunuh ibu kamu. Saya nggak suka wajah kamu. Sekali lagi saya ulangin, saya nggak suka wajah kamu. Kenapa wajah saya? Bapak sama anak ini brutal banget. Aku nggak bisa ninggalin Bu Intan sendirian sama mereka. Bu Intan butuh aku.
satu gerakan lagi, saya bakal pencet nomor ini, polisi bakal datang, kamu dan papa kamu bakalan tamat di penjara. Kalau sampai dia melibatkan polisi, ini bisa-bisa mempersulit saya. Saya di sini ditugaskan secara resmi. Saya punya kok dokumen-dokumen yang mengharuskan saya ada di sini. Jadi saya akan pergi dari sini kalau dokter Ridwan yang menyuruh saya pergi. Sekali lagi kamu nyentuh saya bakalan laporin kamu ke polisi. Saya nggak takut sama kamu. Saya tidak tahu siapa gadis ini. Tetapi kalau sampai Viko melakukan sesuatu sama dia, bisa-bisa dia nanti berurusan sama polisi. Viko, Bapak ingin bicara sama kamu, ya? Ayo, ikut Papa, ya. Saya nggak pergi sebelum perempuannya pergi dari sini, Pak. Viko, dengarkan Bapak. Kita biarkan saja perempuan ini sekarang. Bapak harus bicara sama kamu. Ayo. Ayo. Masalahnya kenapa Susan itu memiliki wajah yang sama dengan orang yang udah membunuh Mama, Pak? Aku harus lenyapin orang itu, Pak. Hentikan, Viko, hentikan! Hentikan! Kamu tidak boleh melakukan apapun pada perempuan. Bukan sekarang. Kenapa nggak boleh sekarang? Kenapa nggak boleh sekarang? Kamu tuh harus sadar. Walaupun perempuan itu memiliki wajah yang sama pembunuh itu, tapi dia bukan pembunuhnya. Karena pembunuhnya sudah mati. Mati! Kenapa ada orang yang wajahnya sama dengan orang yang udah membunuh Pak, Pak? Sekarang dia tinggal di rumah ini. Aku benci wajah itu. Aku benci wajah itu, Pak. Sabar. Tahan dulu, Kak. Tahan. Saya akan cari tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Bob, ada pekerjaan buat kamu. Bu Intan, Arina kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa. Tapi Bu Intan nggak apa-apa. Mereka tuh udah keterlaluan loh sama ibu. Apalagi anak ibu. Kok bisa sih dia setega itu sama ibu? Saya ibu tirinya. Dia anak tiri saya, Arina. Kamu akan mati di tanganku. Foto itu ada foto perempuan yang telah membunuh mama kamu. Wajah kamu. Wajah yang mirip dengan pembunuh mamaku. Kamu nggak boleh ada di sini tanpa izin saya dan papa saya. Saya nggak akan pergi dari sini walaupun kamu usir saya. Siapapun kamu, akan aku balaskan dendam mamaku. Kita mau kemana, Bu? Mau ketemu sama anak saya. Loh, kenapa nggak di sini aja? Tadinya memang begitu, tapi suasananya nggak enak. Terlalu banyak keributan. Saya nggak nyaman. Ibu, bangun, Bu. Ibu.
baik-baik aja kan? Nggak apa-apa. Saya baik-baik aja. Tapi kamu kelihatannya nggak baik-baik aja. Saya takut sama kuda. Kamu kenapa takut sama kuda? Apa kamu ada trauma? Lukisan kuda itu mengingatkan saya sama kejadian buruk yang terjadi sama saya bertahun-tahun lalu. Sabar ya. Ya udah, kalau gitu kita nggak usah pergi aja ya. Jangan, Bu. Gak apa-apa. Biar kamu tenang dulu ya. Gak apa-apa. Saya gak apa-apa. Kita pergi sekarang ya. Ayo. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa wajah kamu itu persis seperti Gak akan gue biarin hidup lo tenang. Arina! Arina, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, Bu. Tapi kenapa ya? Anak tiri ibu itu kayaknya dendam banget sama saya. Padahal kan saya juga baru pertama kali ketemu sama dia. Maaf ya Arina, tapi saran ibu gak usah dipedulikan. Abaikan aja. Itu juga yang selalu ibu sampaikan ke anak ibu. Karena buat apa juga dipedulikan. Pak, kita jalan aja ya. Ayo Pak Agus. Mama kenapa belum datang ya? Lagian tiba-tiba banget nyuruh ke sini. Rina juga. Dari pagi chat aku belum dibaca sama dia.
melamar Arina? Iya, Tante. Aku sayang banget sama Arina. Dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga Arina. Aku juga janji, Tante. Aku tidak akan mengecewakan Tante. Kalau Arina menikah, siapa nanti yang akan bayar hutang-hutang aku dan membiayai kebutuhan aku setiap hari? Tante, ini. Apa ini? Ini uang mahar yang kami tawarkan untuk menikahi Arina. Wow, 150 juta. Saya kaget aja, syok. Ada yang begitu menyayangi Arina seperti ini. Iya, saya akan terima lamarannya. Kalau gitu, saya minta pernikahan mereka dipercepat. Nanti biar semuanya kami yang urus. Lebih cepat lebih baik. Oh iya, Tan. Ini hanya uang mahar ya. Nanti sisanya akan kami berikan secara terpisah untuk Arina. Aduh Arina, kamu beruntung sekali loh sayang mendapatkan calon suami yang sangat menyayangi kamu. Udah gitu kaya raya, peduli, terus ngurusin kamu ya kan? Alhamdulillah. Ya. Ma, Mama mau kasih tahu sekarang soal Kak Reno. Ada apa? Ada sesuatu yang kamu mau ceritakan? Reno sudah melamar Arina perawat aku, Mas. Jadi Reno akan menikah dengan Arina. Iya Kak, lamarannya udah selesai. Keluarganya juga udah menerima. Kak! Tutup mulut kamu. Tidak boleh ada pernikahan tanpa izin dari saya. Dengar itu. Kenapa nggak boleh? Papa tersinggung? Karena saya nggak melibatkan Papa? Iya. Papa sadar nggak sih, Pak? Papa itu nggak pernah peduli sama saya, sama Mama, sama Mika. Sadar nggak, Pak? Apa? Lo mau ngelempar? Lempar! Itu yang sering lo lakuin sama gue, kan? Ngelempar barang, bikin ulah, atau apapun itu untuk mendapatkan apa yang lo inginkan. Tapi sayangnya, kalian nggak bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Saya akan tetap menikah. Dengan ataupun tanpa izin dari kalian. Gue gak mau perempuan itu tinggal satu atap di rumah ini sama gue. Lo, itu nggak berhak ya. Ngatur-ngatur hidup gue, paham lo? Lu sampah. Yang lagi lu tuh sampah, suatu hari nanti gue habisin lo. Lo ada masalah apa sama Rina? Apa karena lo iri? Gua bisa mendapatkan istri secantik Arina. Iya. Gua gak mau dia ada di sini. Apa? Cukup. Urus anak kamu. Mati. Sini lo. Ikut malah. Kamu gak apa-apa, Reno. Tempatnya bagus banget. Aduh, selamat datang Ibu. Silakan dipilih-pilih dulu. Iya, pasti saya pilih-pilih bajunya cantik-cantik. Arina,
kita ke sebelah sana ya. Iya, Ma. Gimana, Ma? Cantik banget. Oh, wow. Iya, Jeng. Maaf ya, saya mengganggu. Ini loh, Jeng. Saya mau sebelum pernikahan Arina dan Reno, jangan ketemu dulu ya. Iya, Jeng. Mereka harus dipingit. Saya setuju. Terus aku sama Reno nggak bisa ketemu berapa lama dong? Cuma seminggu, sayang. Sesudah itu kan kalian bisa bebas ketemu sampai maut memisahkan kalian. Amin. Teman-teman, tahu gak? Viko itu gak punya mama. Viko gak punya mama. Viko gak punya mama. Viko gak punya mama. Viko gak punya mama. Vika, udah. Jangan mukulin temennya ya, jangan berantem. Dia duluan, Bu. Dia duluan. Wajah kamu, wajah yang mirip dengan pembunuh mamaku. Kamu nggak boleh ada di sini tanpa izin saya dan papa saya. Saya nggak akan pergi dari sini, walaupun kamu ngusir saya. Kenapa ada wajah yang mirip dengan perempuan itu? Ya, aku tahu, Ma. Aku tahu perempuan itu sudah mati, Ma. Tapi aku nggak bisa menghilangkan rasa sakit hati ini, Ma. Siapa perempuan itu? Aku bakal cari tahu. Aku bakal pastiin kalau memang perempuan itu ada hubungannya sama orang yang sudah membunuh Mama. Aku nggak akan biarin dia hidup tenang, Ma. Aku akan membuat hidupnya menderita.
cantik banget. Sekarang aku yakin nggak ada lagi mimpi buruk buat kamu. Sekali lagi selamat ya Rin, akhirnya kamu nemuin bahagia kamu. Tenang. Insya Allah semuanya baik-baik aja. Iya, Ma. Cie. Ada yang udah gak sabar nih, Mah. Mau jadi suaminya Kak Arina. Pak Penghulu, saya mau informasikan kalau mempelai wanitanya itu adalah seorang yatim piatu. Jadi, apakah boleh Bapak menjadi walinya? Ibu ini siapanya mempelai? Saya adalah tantenya, Pak. Tapi kan saya perempuan, jadi nggak bisa jadi wali. Tapi apakah mempelai prianya sudah tiba? Dia sedang dalam perjalanan, Pak. Ya sudah, kalau gitu saya antar ke tempat hijab kabulnya. Pengantin pria sudah datang. Ayo. Kamu mau kemana? Ngintip bentar. Malia, udah gak sabar mau ketemu suami ya? Udah berapa lama kamu gak ketemu? Udah seminggu. Oh, pantesan. Ayo duduk. Enggak, Tante. Kenapa dia yang ada di situ? Aku tuh nikah sama Reno, Tante, bukan sama dia. Diam, Arina. Ayo. Ini ada apa ya? Sebentar ya, Pak. Kok bukan Reno? Pasti ada yang nggak beres. Lepasin aku. Aku mau cari Reno. Daripada kamu cari Reno, seharusnya kamu berterima kasih sama aku. Apa sih maksudnya? Kamu lihat sendiri kan, Reno tadi nggak datang. Bahkan keluarganya juga nggak datang. Apa kamu nggak ngerasa malu? Reno udah dalam perjalanan ke sini kok. Yang benar. Maksud kamu apa? Ngomong gini. Apa yang udah kamu lakuin, Viko? Jangan kamu udah ngapa-ngapain Reno. Enggak. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Tapi aku nggak tahu kalau selama di perjalanan. Halo, siap-siap.
Halo, Bos. Bagaimana? Itu udah jalanin sesuai perintah. Saya mau lihat. Baik, Bos. Kamu bawa Mika anak saya ke rumah sakit. Sementara Reno dan mamanya kamu bawa ke gudang. Siap, Bos. Nggak mungkin. Kamu pasti bohong kan? Enggak ya kamu. Kok bisa-bisanya ngelakuin ini sama adik dan mama kamu sendiri? Mereka itu cuma mama tiri dan adik tiri aku yang gak berguna. Tapi Mika itu adik kandung kamu. Makanya Mika baik-baik saja. Dan dia dapat perawatan dari rumah sakit. Tapi kalau Reno, Tega banget kamu. Kenapa kamu ngelakuin ini di hari pernikahan aku sama Reno? Emang apa salah Reno? bukan Reno, tapi kamu. Aku? Apa salah aku? Kalau sampai mereka kenapa-napa, aku gak akan bisa maafin kamu. Mereka bakal baik-baik aja. Asal mendapatkan perawatan yang baik dari rumah sakit. Tapi kalau enggak, mungkin mereka meninggal. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh bener-bener jahat ya. Kamu tuh bener-bener gak punya hati. Aku mohon sama kamu. Tolong sahabatin Reno juga punya. Mereka memang butuh pertolongan. Tapi nasib mereka ada di tangan kamu.